Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rahayu kembali jumpa lagi dengan channel Pasukan Gaib Nusantara. Bersyukur pada Allah, kita sapa dulu saudara-saudaraku semuanya. Tentu saya yang sapa yang paling dekat dulu nih, ada Kang Toyo. Alhamdulillah sehat ya Kang Toyo ya. Bersinar sekali hari ini Kang Toyo. Kita sapa teman-teman kita yang ada di Nusantara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Kita doakan dengan izin beliau, wasilah beliau, semoga saudara semuanya, sahabat semuanya, sedulur semuanya senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala musibah, bala dan bencana lahir dan batin, dikuatkan iman Islamnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dikuatkan istiqomah iman Islamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kang Toyo, hari ini kita akan mencoba menguak informasi hiruk pikuk hingar bingar yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu tentang, kalau dulu ada orang yang bilang Indonesia darurat kebohongan, darurat kepalsuan. Wah, ada ijazah palsu, ada segala sesuatu yang palsu ya. Tapi kita hari ini justru akan fokus mencari ya sosok Jokowi yang palsu atau yang asli. Sebenarnya Jokowi yang sekarang itu, dari data intelijen, dari podcast macam-macam itu banyak menyangka bahwa sekarang Jokowi itu seperti bukan Jokowi yang dulu. Jadi penampakannya beda. Bahkan kemudian ada yang di TikTok itu andeng-andengnya yang di sini, kalau yang dulu sekarang pindah ke sini. Artinya kita akan mencari sisi gaib, sebenarnya siapakah Jokowi itu? Apakah ada Jokowi yang memang asli atau ada Jokowi yang palsu yang sekarang? Kira-kira seperti itu. Semoga diberikan kemudahan dengan izin beliau dan bisa menguak tabir yang memang sekarang sedang ramai diributkan di Indonesia tentang adanya sosok Jokowi asli dan Jokowi palsu. Kurang lebih seperti itu Kang Toyo, siap ya? Ilahi anta maksudi waridhoka majlubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasbih mutiara. Assalamualaikum malaikat yang tasbih khusus asma aktif semuanya. Aktif semuanya dengan simbol cahaya di mana dengan simbol bagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, mohon dihadirkan sosok yang mengetahui tentang kasus masalah yang terjadi di Indonesia, tentang sosok Jokowi asli dan Jokowi yang palsu. Sebenarnya siapakah yang sekarang muncul di permukaan kalau di dunia sosok Jokowi yang sekarang? Apakah memang ada Jokowi yang asli dan ada tokoh Jokowi yang palsu yang memang didesain oleh kelompok tertentu untuk niat jahat kepada Nusantara? Betul-betul yang asli, jika ada penyusup, hancur meledak betul yang asli dengan izin beliau, Sang Yang Nur Cahaya, dan baginda masuk ke tubuh mater, hadir masuk bi al-fa'ali sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad, masuk sempurna Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Sinkron energinya menyesuaikan saja dengan tubuh mediator bi al-fa'ali sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad, dikuasai lahir batin, jasadnya, jiwa raganya, tidak bisa mengambil apapun dari tubuh mediator, terbentengi juga berusaha mengambil, meledak menjadi debu. Allah sallallahu Muhammad. Pita suaranya tersambung, bisa berbicara dengan bahasa Indonesia lancar lantang. Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Undang-undang alam gaib berlaku jika Anda berbohong, memalsukan nipu daya, langsung terpotong-potong. Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Silakan memperkenalkan diri, golongan apa, dari mana? Golongan leluhur. Oh, dari golongan leluhur. Oke, silahkan leluhurnya siapa? Kalau boleh punya nama, silahkan sebutkan nama. Monggo, pangapunten sebelumnya. Arya Dipaksa. Arya Dipaksa. Panjenengan itu leluhurnya dari siapa? Leluhur orang zaman dahulu. Leluhur orang zaman dahulu. Nusantara. Nusantara salah satunya ya. Tapi di sini kan disebutkan namanya beliau apa tidak? Leluhurnya siapa? Orang Nusantara. Orang Nusantara. Oke, terima kasih. Jadi panjenengan asli orang Nusantara juga ya. Kalau begitu, saya tanya dulu, panjenengan itu usianya berapa?
7.500. 7.500. Allah Akbar, sudah lama sekali. Artinya sangat paham dengan sejarahnya Nusantara. Nah, nih terima kasih diperkenankan hadir oleh beliau ya, panjenengan. Saya mohon maaf kalau mengganggu panjenengan ya. Begini Mbah, tadi saya minta izin beliau untuk menghadirkan orang sosok yang bisa menjelaskan. Di Nusantara kan sedang hiruk pikuk rame kepalsuan, salah satunya bahkan terkait dengan sosok yang sangat tinggi atau punya jabatan seperti presiden, yaitu atas nama Joko Widodo. Ini kan sedang ramai sekali dianggap bahwa beliau itu yang sekarang adalah Joko Widodo yang palsu. Terus yang asli itu berarti yang mana, yang palsu itu yang mana, dan tujuannya apa, seperti itu Mbah. Mohon dijelaskan Mbah, dengan izin beliau, monggo. Sallallahu Muhammad. Hanya kejujuran yang disampaikan. Sallallahu Muhammad. Hanya satu orang saja. Hanya satu orang saja. Terus? Tidak ada manipulasi. Tidak ada manipulasi. Artinya sosok beliau yang sekarang itu nyata. Bukan hasil cloning. Bukan. Karena kalau dari data ya intelijen, orang-orang ya di dunia nyata ya, memang ada yang juga mengatakan sosok beliau kan sekarang berbeda. Bahkan saya lihat di TikTok juga wajahnya berbeda, Thailandnya sudah bergeser dan seterusnya. Posturnya dan seterusnya juga sudah berbeda, Mbak. Apa yang bisa Anda jelaskan, panjenengan jelaskan? Satu orang saja, itu adalah efek dari yang alat yang kamu gunakan. Efek Tergantung dari sudut mana mengambilnya. Efek digital. Efek digital karena sakit itu ya. Berarti sosok yang sekarang itu juga sosok yang selama ini sudah ada ya, beliau ya? Iya. Beliau apa adanya. Nemo. Orang yang paling jujur. Orang yang paling jujur. Yang sekarang ini? Iya. Argumentasi atau dasarnya apa, Mbah? Saya panggil Mbah ya. Karena memang saya melihat banyak saudara-saudara juga yang sudah mengkaji beliau. Dia dikatakan ya backingannya tokoh, wali, tercahaya dan sebagainya. Tapi dalam dunia nyata kan terbalik, Mbah. Contoh ya, mungkin mohon maaf sebenarnya. Misalnya beliau itu terkenal dengan orang yang suka berbicara bohong. Contoh nyata misalnya SMK. Bahkan yang paling ngeri tanda petik, beliau itu sampai dikenai oleh OCCRP, dilabeli sebagai pejabat yang korup. Nah, ketika panjenengan tadi mengatakan beliau orang yang paling jujur apa adanya, kan jadi kontradiksi. Itu bagaimana penjelasannya itu, Mbah? Beliau adalah titisan orang kaya. Ya, sering disampaikan itu. Terus? Orang yang lurus. Orang yang lurus. Yang mendampinginya para wali-wali di tanah Jawa. Ya, betul. Info itu sudah banyak. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang menjatuhkan beliau. Segala macam fitnahan pasti ditujukan pada dirinya. Oke, ya itu terjadi. Tujuannya untuk menjatuhkan. Beliau paling sabar. Pertanyaan biasa ke situ dulu, Mbah. Kalau dia orang yang paling jujur di dunia nyatanya ya, Mbah, mungkin disamakan. Ini data yang kita peroleh, banyak masyarakat sangat mudah menurut datanya. Jadi tadi beliau terkenal suka berbohongnya itu karena misalnya contoh SMK yang mau membuat mobil nasional, maka menjadikan tanda petik bahan cibiran. Ketika dia mungkin dicaci dan sebagainya, kan karena beliau
pernah berjanji akan membuat mobil nasional ya SMK tidak ada. Kemudian yang paling ngeri itu dari sekian impor katanya janji mau tidak impor. Kemudian yang paling ngeri ya tadi ketika dari OCRP itu beliau masuk 3 besar tokoh yang koruptor. Nah, jadi kan datanya berbalik Mbah dengan antara dunia goib ya dengan dunia nyata. Terus penjelasannya gimana Mbak? Kan kita orang yang di dunia itu yang nyata-nyata masih hidup seperti kita itu melihatnya seperti itu Mbak. Terus pripun itu? Kita juga bingung jadinya. Sekarang kayak gini. Mm-hmm. Ibarat kepala, badan satu tubuh. Mm-hmm. Beliau Jokowi kepalanya. Iya. Anak buahnya ada tangan, ada kaki. Betul. Badan itu anak buahnya menjalankan. Beliau Pak Jokowi hanya menginstruksikan, mempunyai ide. Mm-hmm. Tapi kenyataannya di lapangan banyak yang tidak terlaksana, bukan salah beliau. Mm-hmm. Dia sudah menjalankan, tapi bila tidak terlaksana di bawah-bawahnya barangkali ada yang salah jalan, salah pelaksanaannya. Banyak. Kan dengan kewenangan beliau sebagai presiden bisa langsung menegur. Kamu salah, kamu harusnya begini, diperbaiki masih. Kan bisa Mbak? Iya, sudah. Ya. Tapi kan terlalu banyak. Terlalu banyak. Beliau satu orang tidak mungkin mengawasi tiap ribuan orang. Misalnya itu masalah mobil. Itu yang awal-awalnya membuat beliau terkenal. Beliau kan yang mengidekan. Sudah menginisiatifkan, beliau sendiri yang merintis untuk beli satu sebagai pancingan. Walaupun kenyataannya kesininya tidak terlaksana. Iya, tidak jadi. Tapi kan beliau sudah membuktikan, walaupun kenyataannya kesininya tidak diteruskan. Iya. Tidak ada kebohongan. Tidak ada kebohongan. Walaupun banyak orang yang salah menilai. Nah, itu yang terjadi di dunia nyata begitu tuh. Jadi beliau itu jadi sangat terkenal dengan suka berbohong, janji palsu dan seterusnya. Karena tadi misalnya antara yang dijanjikan tidak sesuai, sehingga masyarakat membuat label seperti itu. Orang itu kan ada dua pilihannya. Bisa iya, bisa tidak. Yang pro dan yang kontra. Iya, Mbak. Yang pro, yang menggunakan akal. Yang kontra, itu yang menguasai hawa nafsunya. Yang ada di otaknya pasti negatif. Negatif dan negatif. Itu akan kontra. Segala sesuatu hal pasti nanti ditujukan pada yang negatif. Gitu ya. Digiring ke sana. Ya. Kemudian Mbak, ini kan memang jadi luar biasa nih ya Mbak. Kalau dari tinjauan goibnya seperti itu, dalam dunia nyatanya terbalik ya seakan-akan ya. Kan bisa membingungkan tanda petik. Nah, contoh misalnya kok beliau itu sampai termasuk 3 besar orang yang paling korup di dunia. Itu bagaimana menurut pandangan panjenengan, Mbak? Itu kan sudah melalui pendekatan ilmiah, penelitian para memang sudah akal-akalan manusia saja, melalui teori-teori sama seperti yang diusulkan mengenai junjungan kamu. Membuat orang luar kan membuat label. Tabel. Yeah. Orang yang mulia siapa saja. Yeah.
Itu kan yang membuat manusia tergantung. Iya. Itu. Nah, sekarang begini Mbak juga ini. Sekarang keluarga beliau itu kan tanda petik sedang banyak mengalami tadi masalah ya, pemaksulan, keluarganya terindikasi banyak korupsi dan sebagainya. Nah, itu dalam pandangannya itu bagaimana Mbak itu Mbak? Contoh Bobi Nasution itu ya, kan sekarang lagi tanda petik sudah mulai terseret ke KPK karena ada peristiwa itu dan seterusnya. Itulah yang namanya dunia politik. Politik kotor, saling menjegal, jegal kanan kiri, dari sahabat menjadi lawan, lawan menjadi sahabat, dengan segala cara untuk menjatuhkan lawan. Ya, contohnya itu yang lagi ramai saat ini, masalah ijazah. Ijazah itu, oh, panjenengan bisa menjelaskan itu Mbak? Ada info? Ijazah itu udah akal-akalan. Ijazah akal-akalan. Sudah ada yang menyetir dari belakang. Yang dimunculkan di media itu hanya pion-pionnya. Iya. Di belakang yang ada. Ada tokoh besar ya, yang menjadi yang sekarang lagi diburu. Yang sekarang lagi diburu. Kamu tahu? Ya kalau beliau kan menyampaikan sedang diserang oleh warna biru gitu ya, yang sampaikan beliau. Bukan. Yang lagi diburu. Setanyahu itu maksudnya. Diburu oleh siapa maksudnya Mbak? Yang korupsi. Oh. Yang korupsi di Indonesia banyak sekali. Korupsi migas. Oh tahu ya si R itu. Ya. Itu Risa Halid dan kawan-kawan. Iya. Dana terbesar dari dia. Oh. Kelompoknya dia. Nah, bukannya Risa itu kelompoknya beliau? Beliau siapa? Beliau CKW itu. Bukan. Oh bukan. Dia kan dari golongannya para gerombolannya putih-putih. Gerombolannya putih-putih. Putih-putih maksudnya dari bukan partai apa dari yang betul itu. Rumit juga ya antara gaib dan nyata ya. Memang jadi kita di masyarakat kan bingung ya Mbak ya, betul ini. Terus gerombolannya Risik. Jadi dia bilang kamu Yaman. Oh iya, kan golongannya Habib Rizik. Itu dia juga bosnya itu. Dia salah satu yang membackup itu. Kamu kan tahu korupsinya berapa triliun. Kalau dia korupsi di bidang apa kalau Silas Habib Rizik itu? Bukan Riziknya bukan. Oh, Rizanya kan. Wah, itu sih sampai 1.000 triliun bahkan lebih ya. Nah, dari situ. Nah, terus begini Mbah. Jadi dalam podcast di YouTube juga banyak sekali ya para praktisi itu ada yang pro, ada yang kontra juga ternyata ya melihat beliau itu. Siapa? Ya melihat Jokowi itu maksudnya. Jadi ada di beberapa podcast di YouTube itu ada praktisi paranormal melihatnya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kita juga melihatnya ini yang benar yang mana gitu ya. Terus menurut panjenengan gimana Mbak itu Mbak? Tergantung orangnya. Oh, tergantung orang yang disisipi iblis pasti yang memusuhi
Gitu ya. Yang pakai akal normal itu yang mendukung Pak Jokowi. Pakai nalar, yang pakai pikiran nafsu paling pasti itu dari lawan-lawannya. Iya. Ini kan emang lagi ngeri sekali nih di Indonesia ini. Mungkin terakhir, Mbah. Jadi Itu ya, tujuannya nanti ya pemilu masa depan. 2009 itu 2029 itu tujuannya ya. Memang. Akhirnya ke situ nanti. Betul. Jadi sekarang kan pertarungannya antar para tokoh politik kan jadi ngeri ya, Mbah, saling menjatuhkan, saling berebut kekuasaan. Nah, sementara kalau menurut pandangan panjenengan presiden kita yang sekarang Pak Prabowo sendiri masih dalam bayang-bayang Pak Jokowi apa memang beliau sudah mandiri sebenarnya? Kalau orang bilang kan masih ada pengaruhnya Pak Jokowi sangat kuat gitu. Beliau sudah mandiri. Bisa mandiri. Tapi ada sedikit bayang-bayang. Ya, tetap ya. Tetap. Ya, oke. Terakhir Mbah, nggak usah panjang-panjang. Terakhir nih, pesan apa Mbah? Di Nusantara ini kan luar biasa ya, masalahnya begitu kompleks. Tapi pada intinya yang menjadi korban itu rakyat, itu Mbah. Orang-orang kecil, susah hidupnya. Sementara permasalahan di Nusantara Indonesia itu sangat kompleks. Gunakan akal pikiran, gunakan hati nurani. Jangan mengandalkan hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu, nanti akhirnya terperosok. Gunakan hati nurani. Oke, baik, makasih. Betul ya. Nah, terakhir, apakah memang beliau sekarang Pak Jokowi itu posisinya memang sedang sakit? Kalau sakit itu apakah murni sakit secara ya umum ya, secara medis karena usia sudah tua, atau ada juga faktor dari mungkin orang-orang yang tidak suka begitu, Mbah? Serangan tentunya banyak. Banyak serangan. Banyak serangan. Secara fisik juga ada. Itu ya. Jadi dua faktor itu tetap ada ya. Ada. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih. Jadi polemik yang sekarang itu aja yang menyatakan bahwa ini Jokowi itu sekarang sudah bukan yang asli, sudah cloningan karena sudah berbeda dengan Jokowi yang dulu. Itu sebenarnya tidak terjadi ya, Mbah? Bukan. Hanya orang-orang yang membuat sensasi, mencari berita. Begitu ya. Oke, terima kasih Mbah, pangapunten atas kurang sopanan saya ya karena banyak bertanya, dan terima kasih atas penjelasannya walaupun dari sudut gaib. Semoga bisa menambah info bagi kami semuanya ya Mbah ya. Karena sudah tidak ada yang saya tanyakan, panjenengan boleh pamit. Sekali lagi saya mohon maaf. Monggo Mbah. Izin bersama Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya aman, sehat. Allah Akbar. Sallallahu Muhammad. Demikian pemirsa netizen, saya pribadi sedulur Pak Pusaka Nusantara, podcast yang rumit ya. Ini memang menyatukan antara goib dengan nyata itu bisa menyatu, bisa saja tidak ya. Bisa berkonfrontasi, bertolak belakang, bisa juga sinkron. Tapi pada intinya ya kita bisa mengambil hikmah apa saja yang terjadi. Pada hakikatnya kita harus pandai-pandai mencerna, mengambil ibrah, menjadi pelajaran, dan tidak terpengaruh dengan situasi yang sedang berkecamuk, yang sedang terjadi di dunia nyata. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap kondisi apapun kita tetap berpegang teguh pada Allah, dikuatkan iman Islamnya,
dan istiqomah dalam ibadahnya. Allahumma amin. Kami mohon maaf atas nama kru pasukan Nusantara jika ada hal yang kurang berkenan kepada siapapun. Ini hanya sekedar hiburan, tapi bisa difilter, bisa diambil hikmahnya. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak sesuai, tidak sepaham dengan kami. Kami sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita pamit ya Kang Teh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.